Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat, mari kita dengar-dengaran firman Tuhan dan merenungkannya. Adapun tema renungan kita untuk minggu terakhir bulan Juli ini adalah beriman di tengah badai. Bacaan leksionari yang menjadi landasan untuk renungan kita pada malam hari ini adalah 2 Samuel 11 ayat 22 hingga 27, Mazmur pasal 27 ayat 12 hingga 22, dan Roma 15 ayat 22 hingga 33. Namun izinkanlah saya untuk membaca dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-18 dan yang ke-19 saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap manusia pasti pernah mengalami badai di dalam hidupnya. Badai kehidupan itu bisa berbagai macam bentuk dan penyebabnya. Penyebab itu bisa datang dari diri kita sendiri karena kita telah mengambil keputusan dan pilihan yang salah, atau bisa jadi itu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita mencapai maksud dan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai apa yang telah dan sedang kita hadapi saat ini? Kegagalan dalam pekerjaan, gagal dalam membangun relasi dalam persekutuan, atau studi yang terhambat atau terkendala karena adanya pandemi COVID-19, badai krisis ekonomi keluarga, atau mungkin adanya krisis hubungan dalam keluarga, terputus tali kasih dengan orang yang sangat kita cintai karena Tuhan telah memanggilnya pulang, atau saat ini sedang didera kekhawatiran dan ketakutan karena sakit penyakit, atau mungkin saat ini kita terpenetrasi atau dengar berita-berita dan cerita di sekeliling kita. Di dalam bacaan leksioneri kita hari ini, kita mendapat contoh 2 orang tokoh besar yang takut akan Tuhan dan sangat dekat dengan Tuhan, yang Tuhan izinkan mengalami badai hidup, dan bagaimana dalam menghadapi badai hidup itu. Yang pertama, jika kita membaca dan merenungkan kisah Raja Daud di 2 Samuel pasal 11 ayat 22 hingga 27, badai hidup yang dialami Daud adalah kematian anaknya dari Betseba, hingga terusir dari Yerusalem dan harus memerangi anaknya sendiri. Badai ini terjadi sebagai bentuk peringatan Tuhan atas kekejian yang Daud lakukan terhadap Tuhan, yaitu melihat dan mengingini Betseba yang adalah istri Uria, kemudian merancangkan kematian Uria di medan perang. Kalau diperhatikan secara kerohanian, kurang apakah Raja Daud? Ia seorang raja yang besar, ia juga seorang yang diurapi Tuhan dan juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga hidupnya diberkenan oleh Tuhan. Tapi karena kelengahannya, Daud pun bisa jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan berencana. Segala kesedihan dan kesulitan yang Daud alami menyadarkan dia akan kekejiannya terhadap Tuhan. Penyesalan dan pertobatan Daud ini yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk mengampuninya dan memulihkan keadaan spiritual Daud kembali seperti sedia kala. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kondisi rohani kita tidak pernah aman. Setiap hari adalah peperangan untuk mematikan dosa dan mentaati
Tidak ada saat di mana kita boleh berhenti bergantung kepada Allah. Ketika keadaan rohani kita berhenti menyadari bahwa kita sedang berperang, maka kerohanian kita itu pasti hancur di dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani, maka kita tidak akan tenang. Kita akan terus berjaga-jaga dan bergantung kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan memuji Dia dengan puji-pujian yang indah, baik dari hati, bibir, lidah, dan sikap kita, seperti puji-pujian Daud kepada Allah di dalam mazmur-mazmurnya. Jika Daud pun dapat jatuh sedemikian dalam, bukankah kita juga dapat? Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga. Jangan berhenti melihat kepada Allah dan berserah kepada Dia. Taati Dia dan perbaharui senantiasa hati kita untuk hidup di dalam kesucian Allah. Yang kedua, kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Di Roma pasal 15 ayat 22, Paulus menulis, "Aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Terlalu banyak hambatan, terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak halangan, terlalu banyak apa yang Rasul Paulus rindukan, yang Rasul Paulus sudah rencanakan sejak lama. Semuanya tidak bisa tercapai dan terlaksana." Kita patut mengagumi kelapangan dan keleluasaan hati Paulus ketika membaca penggalan surat Paulus ini. Selagi hatinya bersemangat untuk pergi ke Roma, dia ternyata masih mengingat kehidupan dan kebutuhan gereja-gereja yang lebih tua. Meski dia sungguh rindu ke Roma, agaknya Rasul Paulus merasa perlu menjadikan Roma sebagai pangkalan pekabaran Injil untuk negeri Spanyol. Selain itu, dia masih sempat pula mengingat jemaat induk di Yerusalem untuk membawa persembahan kasih dari Makedonia dan Akaya, yaitu di pasal di ayat yang ke-25. Rasul besar yang begitu takut dan taat kepada Tuhan, bahkan dalam menjalankan misi pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, Tuhan izinkan harus menghadapi badai yang bertubi-tubi. Badai apa yang Rasul Paulus alami? Dalam Kisah Para Rasul pasal 27-28 mencatat perjalanan Rasul Paulus berakhir sejak dia ditangkap di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi yang anti Kristus dan beberapa tahun dipenjarakan di Antiokhia. Kemudian karena naik banding, dia dikirim ke Roma untuk membawa perkaranya di hadapan kaisar. Kapalnya karam, setelah itu dia kemudian digigit oleh ular berbisa. Tetapi akhirnya Rasul Paulus bisa tiba di Roma dengan selamat. Dari situ kita bisa tahu bahwa jalannya, caranya Tuhan membawa Rasul Paulus ke Roma berbeda dengan apa yang Rasul Paulus rencanakan. Yang Rasul Paulus rencanakan adalah satu persekutuan yang indah, yang berlimpah dengan berkat-berkat spiritual di dalam kebebasan. Bahkan keinginan agar jemaat Roma mendukung dan menyertai dia ke Spanyol, itu semua tidak terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jiwa Paulus disemangati oleh semangat persekutuan ekumenis sejak dini. Padahal zaman itu jarak yang jauh harus ditempuh melalui darat atau kapal. Belum lagi ada kemungkinan Paulus terancam nyawanya justru ketika dia datang untuk membantu jemaat induk. Mari kita perhatikan bagaimana
Rasul Paulus melibatkan orang-orang percaya untuk ikut mendoakan keberhasilan misi yang diembatnya, yaitu di ayat 30 sampai dengan 32. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai rasul besar yang melayani bangsa-bangsa non-Yahudi, Paulus tidak merasa malu meminta dukungan doa dari orang-orang yang belum dikenalnya secara pribadi. Agaknya kita pun perlu bertanya dalam hati, seberapa beranikah kita memohon kekuatan doa dari orang-orang yang belum kita kenal? Bisa jadi kita merasa takut disalahartikan karena dianggap mengiklankan pelayanan kita. Jikapun demikian, yang perlu kita tanyakan dalam diri adalah, apakah kita memang mempunyai pamrih dalam pelayanan ini? Kemuliaan siapakah yang kita junjung dalam pelayanan ini? Jika memang tidak ada pamrih, kita dapat belajar dari Paulus untuk memohon dukungan dari orang percaya lainnya. Ya, jangan jaim, jangan jaga image. Lantas pelajaran apa yang bisa kita petik pada malam hari ini? Badai bisa menghadang siapapun, termasuk orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Badai itu bisa karena kesalahan atau kedegilan kita, bisa juga karena memang Tuhan izinkan, karena untuk membuat kita mencapai maksud dan rencana Tuhan. Hal yang perlu kita ingat agar kita lakukan, agar kita tetap beriman dalam badai. Yang pertama, mari kita senantiasa berjaga-jaga. Jangan berhenti melihat kepada Allah dan berserah kepada Dia. Taati Dia dan perbaharui senantiasa hati kita untuk hidup di dalam kesucian Allah. Yang kedua, belajar dari Rasul Paulus untuk meminta dukungan doa kepada sesama pengikut Kristus, saling menguatkan dan saling memberi penghiburan. Kiranya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan yang kasih-Nya tak berkesudahan yang akan menopang hidup kita dengan tangan kanannya. Tetap sehat dan semangat, Tuhan beserta kita dan memberkati kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam perjalanan kami di bumi ini, Bapa, tak jarang kami bertemu dengan badai yang mengguncang kehidupan kami. Seringkali kami merasa takut, khawatir, lemah, bahkan kami merasa tiada daya. Tapi kami pada malam hari ini, Tuhan ingatkan melalui kisah Raja Daud dan melalui kisah Rasul Paulus bahwa kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidup kami dan yang kasih-Mu tak berkesudahan. Itulah yang menopang hidup kami. Kami belajar dari Raja Daud bahwa ketika kami terjatuh di dalam dosa, asal kami
mau dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati mengakui kesalahan-kesalahan kami dan bertobat kepadamu ya Bapa. Maka Engkau adalah Allah yang kasih, akan memberikan pengampunan kepada kami, dan Engkau akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam perjalanan hidup ini, kami memiliki saudara-saudara seiman, saudara yang takut akan Engkau. Engkau ingatkan untuk saling mendukung, untuk saling memberikan penguatan dan penghiburan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih atas peringatan-peringatan-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, menegur kami, dan menghibur kami. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa, kami bersatu hati. Kiranya Bapa berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam setiap badai kehidupan yang kami hadapi, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Tangan kanan-Mu yang menopang kami, sehingga kami tetap berdiri dengan teguh. Kami tetap berpengharapan kepadamu, tetap beriman kepadamu, dan tetap memiliki kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit. Mari Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, urapi saudara-saudara kami, jamah saudara-saudara kami. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka. Dan kami mohon penghiburan, penguatan untuk saudara-saudara kami yang terputus tali kasih karena eyang, orang tua, kekasih, suami, istri, atau anak yang telah berpulang kepadamu. Satu hal yang menjadi penghiburan bagi kami, bahwa mereka sudah bertenang bersama dengan Engkau. Saat ini mereka mengikuti perjamuan kudus yang sempurna di surga bersama dengan Engkau. Dan saatnya nanti kami juga akan bertemu kembali dengan mereka di surga-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.